Selamat pagi, selamat berjumpa buat anak-anak sekalian. Ya, di pagi ini kembali kita dipertemukan dalam satu kegiatan proses belajar dan mengajar seperti yang sudah kita lakukan kemarin tentang materi matematika. Di perjumpaan yang kedua masih dalam materi bilangan berpangkat. Ya, sebelum kita memulai pertemuan atau proses belajar pagi hari ini, tentunya anak-anak sekalian sudah mengabsen melalui WA grup masing-masing yang dipandu oleh wali-wali kelas kalian masing-masing. Dan untuk itu, harapan Bapak kiranya semuanya tetap sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga proses belajar pagi ini dapat berjalan dengan baik dan semua anak-anak sekalian boleh mengikutinya dengan kesehatan yang prima. Baik, kita akan memulai proses belajar pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami datang mengampiri tata kekudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga pagi ini kembali Engkau mempertemukan kami dalam satu kegiatan belajar dan mengajar. Harapan kami semuanya Tuhan, Engkau mencurahkan bagi kami segala yang kami butuhkan, dan Engkau mencukupkan dalam segala yang kami perlukan hari ini, akal budi, hikmat, bahkan kepintaran yang kami butuhkan hari ini, bahkan dengan kesehatan kekuatan yang baik, sehingga kami boleh menjalani proses belajar dari pagi ini hingga siang hari sebentar dengan penuh baik. Dan apa yang kami pelajari yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh aplikasikan dalam menjawab soal-soal dan semuanya itu Tuhan, karena karya-Mu yang begitu agung, sehingga kami boleh melakukan semua proses tanggung jawab masing-masing kepada kami dengan penuh baik. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk memulai proses belajar dan mengajar di pagi ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya, anak-anak sekalian, materi yang kedua pagi ini kita akan mempelajari pangkat rasional dan bentuk akar. Anak-anak sekalian, di dalam mempelajari ini pangkat rasional dan bentuk akar, kalian sangat diharapkan nantinya setelah mempelajari materi ini kalian dapat menghitung bilangan pangkat bulat positif dan negatif, menghitung bilangan pangkat rasional, menentukan bentuk akar, merasionalkan penyebut, menentukan kesamaan pangkat. Ya, dalam hal ini materi yang akan kalian pelajari ada beberapa. Yang pertama, pangkat bulat positif. Yang kedua, pangkat bulat negatif dan nol. Yang ketiga, pangkat pecahan dan akar. Yang keempat, operasi aljabar pada bentuk akar. Yang kelima, merasionalkan penyebut. Yang keenam, pangkat pecahan. Yang ketujuh, tambahan. Dan yang terakhir, rangkuman. Baik, mari kita lihat satu persatu pangkat bulat positif. Ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa misalnya dua bilangan pokok dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka keduanya menjadi bilangan pokok pangkat 2 dan seterusnya. Jadi pada penulisan A pangkat N, di mana A anggota bilangan bulat dan N anggota bilangan asli, A itu disebut basis atau biasa disebut dengan bilangan pokok, dan N itu disebut eksponen atau pangkat. Contoh,
10 pangkat 5. Penyelesaiannya adalah 10 kali 10 kali 10 sampai 5 kali. 10 kali 10 100 kali 10 kali 10 kali 10. 100 kali 10 1000 kali 10 kali 10. 1000 kali 10 10.000 kali 10. 10.000 kali 10 100.000. Diketahui tentang kedua, P sama dengan 3, Q sama dengan 2, R sama 1. Berapakah nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat? Penyelesaiannya, P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat 1, jadi 9 tambah 4 tambah 1 14. Begitu pula contoh yang kedua, 3Q pangkat 3. Q diganti dengan 2 jadi 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 2 kali 2 kali 2 jadi 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Ya, seperti yang sampaikan kemarin, misalnya A pangkat M kali A pangkat N, basisnya atau bilangan pokoknya A itu sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Begitu pula dengan pembagian. Jika pembagian bilangan pokok sama atau basisnya sama, pangkat atau eksponennya dikurang. Bilangan pokok dipangkat dan dipangkat lagi, maka pangkatnya atau eksponennya dikalikan. Contoh, A pangkat 2 kali A pangkat 3, A pangkat 5. Dan seterusnya anak-anak bisa mempelajari atau menyimak contoh-contoh yang ada yang Bapak berikan. Yang kedua, pangkat bulat negatif. Pengertian dari A pangkat 0 telah kita ketahui bahwa nilai A pangkat 0 kali A pangkat 0 sama dengan A pangkat 0 tambah N sampai N kali. Jadi A pangkat N. A pangkat 0 dibagi A pangkat N itu sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai A pangkat 0 itu adalah 1. 1 dibagi A pangkat sama dengan 1. Untuk setiap A bilangan yang tidak 0, kata artikan bahwa A pangkat 0 itu 1. Pengertian dari A pangkat negatif N. Demikian pula menurut sifat perkiraan bilangan berpangkatnya itu, A pangkat N dikali A pangkat minus N. Kita tahu bilangan pokoknya sama atau basisnya sama, pangkatnya kalau kali pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat N tambah negatif N sebenarnya menjadi N tambah negatif N atau N kurang N sama dengan 0. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Maka A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi tidak ada pangkat yang negatif, itu pangkat irasional. Sehingga supaya menjadi rasional, pangkat negatif N kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Contoh, A pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, 2 pangkat 0 1, 3 pangkat negatif 2, 1 per 3 pangkat 2, 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1, tapi 2 pangkat 1 sama dengan juga 2. Begitu pula dengan 10 pangkat negatif 2 sama 1 per 10 pangkat 2. Sekarang perhatikan 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Maka akan dihasilkan nilai x itu adalah plus minus akar 2. Dari mana itu? Seperti coba lihat anak-anak sekalian, 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. 1 dan 5 itu bilangan bulat, jadi 1 pindah ke kanan, jadi menjadi positif 1, pindah ke tempat jadi negatif 1. Jadi menjadi sebelah kiri sisa 2x kuadrat sama dengan 5 kurang 1 tadi sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4 per 2. X sama dengan 2. Jadi akar X itu saja plus minus akar dari 2. Dengan akar 2 bukan bilangan rasional karena tidak dapat dinyatakan dengan P per Q. Dengan P dan Q itu bilangan bulat, dan Q itu tidak boleh sama dengan 0
atau penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka disebut bilangan irasional. Bilangan irasional ini misalnya V 3,14 dan seterusnya. Sekarang yang bagian C dari materi kita, yaitu pangkat pecahan dan akar. Yang C ini pangkat pecahan dan akar, menyebutkan contoh bilangan rasional dan irasional. Misalnya 2x kurang 10 sama dengan 4, hasilnya x sama dengan 7. Itu bilangan bulat positif. Anak-anak bisa menyimak semuanya yang contoh Bapak Guru berikan. 4x sama 12 sama dengan 4, hasilnya adalah x sama dengan min 2. Dari mana 12 pindah ke 4, 4 kurang 12 menjadi negatif 8. 4x sama dengan negatif 8, x sama dengan negatif 8 per 4, x sama dengan negatif 2, dan seterusnya. Anak-anak bisa jalankan. Bapak Guru hanya langsung menuliskan hasilnya. Hasil nilai 7 negatif 2 1/2 yang dapat diletakkan dalam bentuk P per Q, dengan P dan Q bilangan bulat dan Q bukan sama dengan 0 disebut bilangan rasional. Yang kedua, pangkat pecahan dan akar, memahami pengertian bentuk akar. Contoh akar 2, akar 2 dari 0,35, akar 3 dari 4 dan seterusnya. Adanya tanda akar belum tentu merupakan bilangan bentuk akar yang dimaksud. Misalnya akar 100 itu sama dengan 10, sebab akar 100 sama dengan akar 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu 100. Akar mati 2 mati sisa 10. Begitu juga dengan akar 3 dari 8 sama dengan 2, sebab akar 3 dari 8 sama dengan akar 3 dari 8 itu 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali jadi 3, akar 3 dan pangkat 3 mati sisa 2, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya bahwa akar P ialah sebagai akar pangkat 2 yang non negatif dari P, dengan P lebih besar atau sama dengan 0. Contoh akar 36, bukan jawabannya negatif 6. Akar 36 itu sama dengan 6, bukan negatif 6. Yang ketiga, mengubah bilangan dengan pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Pengertian dari A pangkat 1/2, lihat, A pangkat 1/2 dikali A pangkat 1/2. Ingat, kalau kali pangkatnya dijumlahkan, karena bilangan bilangan basisnya atau bilangan pokoknya sama, jadi A pangkat 1/2 tambah 1/2, 1/2 tambah 1/2 1, A pangkat 1 sama dengan A. Kita lihat. Dengan demikian, arti dari 1 A pangkat 1/n hingga seterusnya menjadi A pangkat 1/n tambah 1/n dan seterusnya, A pangkat n per n atau A pangkat 1 sama dengan A. Jadi A pangkat 1/n, ingat ini, A pangkat 1/n itu sama dengan yang Bapak Guru bilang kemarin, bahwa penyebutnya jika bilangan berpangkat itu pangkatnya pecahan, penyebutnya merupakan akar dari suatu bilangan pokok, dan satunya pembilangnya itu menjadi pangkat dari bilangan pokok. Jadi sebenarnya ditulis ini, akar n dari A pangkat 1, cuma 1 matematika tidak ditulis. Jadi A pangkat n per n itu sama dengan akar n dari A pangkat n. Contoh, hitunglah 2 pangkat 3/2. Bila akar 2 sama dengan nilainya 1,414, dimasukkan nilainya. 2 pangkat 3/2 itu sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1/2. Ya, kalau kita ubah 1 jadi pecahan dengan
penyebut 2 menjadi 2 per 2. 2 per 2 tambah 1 per 2 hasilnya adalah 3 per 2. Jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 2 pangkat 1 per 2 itu kalau ditulis 2 ini diubah menjadi akar 2. 2 kali akar 2 hasilnya 2 akar 2. Akar 2 tadi dibilang adalah 1,414. Jadi dikali 2 kali 1,414 hasilnya 2,828. Yang keempat, menyederhanakan bentuk akar. Ini kalau kita minta anak-anak untuk menggunakan kalkulator ya pasti semua bisa. Misalnya akar 2 dikali akar 8, menggunakan kalkulator pasti langsung dapat. Nah, sekarang kita mau tidak menggunakan kalkulator dengan cara perhitungan. Akar 2 kali akar 8 sama dengan akar 2 kali akar 8 tadi sudah dibahas bahwa ini adalah 2 pangkat 3. Kemudian akar 2 sama dengan 2 nya ini adalah 2 pangkat 3 itu 8, jadi 2 akar 2. Kemudian akar 2 kali 2 akar 2 menjadi 2 akar 4. 2 nya ini akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 itu adalah 2 ini. Sehingga menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau menggunakan kalkulator langsung muncul angka 4. Tetapi kali ini kita harus jalankan dulu. Dapat simpulkan bahwa akar A kali akar B sama dengan akar AB, dan akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Misalnya akar 20 itu adalah akar 4 kali 5. Akar 4 itu bisa dicabut, jadi akar 4 dikali akar 5. Akar 4 itu bisa dicabut menjadi 2, jadi 2 kali akar 5 menjadi 2 akar 5. Sekarang menjumlahkan atau operasi yang terjadi dalam bentuk akar, operasi aljabar. Yang pertama, menjumlahkan dan mengurangi bentuk akar. Contohnya 2 akar 3 tambah 4 akar 3. Yang dijumlahkan dulu adalah angka di depannya. Jadi 2 tambah 4, karena akar 3 tambah akar 3 tidak dijumlahkan, jadi 2 tambah 4 6, jadi 6 akar 3. Begitu pula dengan pengulangan, 5 akar 2 kurang 2 akar 2, 5 kurang 2 3 akar 2. Hasil kalinya, contoh akar 2 kali 3 tambah akar 2, jadi dikali akar 2 kali 3 menjadi 3 akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4, menjadi akar 4 itu adalah 2, menjadi 3 akar 2 ditambah 2. Tidak bisa dijumlahkan. Ini berarti sampai sini. Kenapa? Karena 3 akar 2 tambah 2 ini, 2 ini bilangan bulat. Seandainya ada 2 akar 2 masih bisa dikerjakan. Akar 3 kali akar 2 tambah akar 3. Akar 3 kali akar 2 jadi akar 6. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 6 itu bukan kuadrat sempurna, jadi tetap tidak bisa dicabut, tidak seperti akar 4. Akar 4 itu, akar 9 itu kuadrat sempurna, jadi bisa dicabut. Akar 9 itu adalah 3, menjadi akar 6 tambah 3. Sifat yang ketiga, sifat operasi aljabar dalam bentuk akar. Pada bagian ini akan disajikan beberapa sifat, yaitu sifat komutatif. Anak-anak sudah mengetahui sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Ini yang terjadi pada perkalian dan penjumlahan. Akar 2 tambah akar 3 sama dengan akar 3 tambah akar 2. Ini komutatif, pertukaran. Begitu pula dengan akar 5 kali akar 7 sama dengan akar 7 kali akar 5. Sekarang yang kedua adalah sifat asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian, atau sifat pengelompokan. Akar 2 dikali akar 3 tambah akar 5 menjadi akar 2 tambah akar 3 dikali akar 5 dikelompokkan.
Begitu pula dengan akar 2 kali akar 3 kali akar 5 menjadi akar 2 kali akar 3, hasilnya itu dikali dengan akar 5. Itu sifat asosiatif pengelompokan. Berikut ada lagi sifat yang lain, yaitu sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan atau sifat penyebaran. Akar 2 kali akar 3 tambah akar 5 tambah akar 11 sama dengan akar 2 kali akar 3 ditambah akar 2 kali akar 5 ditambah akar 2 kali akar 11. Itu disebarkan. Sekarang poin yang berikut dari materi ini adalah merasionalkan. Sekarang ini masih dalam bentuk yang merasionalkan penyebut. Lihat, perkalian dua bilangan bertanda akar. Akar A dikalikan dengan plus minus akar A. A ditambah akar B dikalikan A kurang akar B, atau min A ditambah akar B. Jadi dikalikan dengan lawannya, inverse-nya. Akar A tambah akar B dikalikan dengan akar A kurang akar B, atau negatif A ditambah akar B. Begitu pula dengan A akar B tambah C akar D dikalikan dengan A akar B kurang C akar D, atau negatif A akar B ditambah C akar D. Yang kedua, merasionalkan penyebut suatu pecahan bilangan bertanda akar. Contoh, 1 per akar 2 itu kalau kita mau rasionalkan menjadi ini, 1 per akar 2 dikali dengan inverse dari penyebutnya. Penyebutnya adalah akar 2, jadi kali akar 2 per akar 2. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali akar 2 akar 2, akar 2 kali akar 2 menjadi akar 4. Maaf salah ketik ini anak-anak, akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi di sini ada angka 1 di depan, jadi 1 per 2 akar 2. Nomor 2, 2 per 4 tambah akar 11 dikali dengan lawan dari penyebutnya, jadi 2 per 4 tambah akar 11 dikali dengan 4 kurang, karena tambah jadi kurang akar 11 per 4 kurang akar 11. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, jadi 2 kali akar 4, 2 kali 4 kurang akar 11. Ini juga 4 tambah akar 11 kali 4 kurang akar 11. Hasilnya adalah 16 akar 11. Dari mana dapat 16 akar 11? 4 kali 4 itu 16. 4 kali negatif akar 11, hasilnya adalah negatif 4 akar 11. Kemudian akar 11 kali 4 sama dengan 4 akar 11, jadi mati. Akar 11 kali akar 11 akar 121, atau akar 121 menjadi 11, sehingga 2 kali 4 akar 11 itu menjadi 16 kurang 11 itu 5, jadi 2 per 5 kali 4 akar 11. Sekarang pangkat pecahan. Definisinya, bila A dan B anggota bilangan real dan N lebih besar atau sama dengan 2, N bilangan asli sehingga dipenuhi A pangkat N sama dengan B. Katakan akar pangkat N dari B dan ditulis A itu sama dengan akar N dari B.
atau A pangkat N itu sama dengan B. Penjelasan lebih lanjut, 2 adalah B, anggota akar pangkat 2 dari 4, sebab 2 pangkat 2 sama dengan 4. Demikian dengan negatif 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 8. Ini berarti bahwa negatif 2 adalah akar pangkat 3 dari negatif 8. Ditulis akar 3 dari negatif 8 itu sama dengan negatif 2. Secara umum untuk notasi A pangkat N sama dengan B, bila N bilangan ganjil dan A bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat, bilangan B yang negatif. Bila N bilangan genap dan A bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan B yang positif. Akan tetapi bila N bilangan genap, untuk bilangan A yang negatif ini tidak mungkin atau tidak terdefinisi. Contoh, akar 4 itu sama dengan 2. Akar 3 dari negatif 27 itu adalah negatif 3. Sifat-sifat umum yang berlaku pada operasi bilangan dengan pangkat pecahan hampir sama dengan sifat pada operasi aljabar lainnya, yaitu sifat komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Misalnya X pangkat PQ ditambah X pangkat R per S menjadi X pangkat R per S tambah X pangkat PQ, dan seterusnya dijumlahkan. B. Sifat asosiatif terhadap tambah dan kali. Anak-anak bisa menyimak. C. Sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Mengubah bilangan dengan pangkat negatif menjadi bilangan dengan pangkat positif. Ya, contoh A pangkat negatif N kita turunkan menjadi A pangkat N dengan nilai syarat A itu tidak boleh sama dengan 0 atau penyebut tidak boleh sama dengan 0, dan N itu harus bilangan bulat. Didapat persamaan ini, A pangkat negatif B itu sama dengan 1 per A pangkat B, atau 1 per A pangkat negatif AB menjadi A pangkat AB. Contoh, 81 pangkat negatif 3 per 4 menjadi 1 per 81 pangkat 3 per 4 sama dengan 1 per 4. Pangkat 4 ini, penyebut ini menjadi akar, dan pembilang pangkat ini menjadi pangkat dari 81. Jadi menjadi akar 4 dari 81 pangkat 3 menjadi 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi pangkat 4-nya habis dengan akar 4 bisa menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Jadi minus 81 pangkat negatif 3 per 4 itu sama nilainya dengan 1 pangkat 2 per 27 atau 1 pangkat 3 per 3. Yang keempat, persamaan berpangkat, persamaan eksponen. Hitungan nilai X sama dengan persamaan 5 pangkat 2X sama dengan akar 5 per 5. Maka 5 pangkat 2X sama dengan akar 5 per 5. Jadi lihat anak-anak sekalian, akar 5 itu kalau saya ubah menjadi 5 pangkat 1/2. Jadi 5 pangkat 2X sebelah kiri sama dengan pembilang ini diubah, akar 5-nya hilang, akar 5-nya menjadi 5 pangkat 1/2 per 5. Kemudian 5 ini bagi pangkat 1/2 itu sama dengan habis 5-nya, sisa pangkat 2, karena
bilangan pokoknya sama 55, jadi tidak ditulis, menjadi pangkat 2x sama dengan 1/2, sama dengan 1/2. X sama dengan negatif 1/2 per 2, itu hasilnya adalah negatif 1/4. Kemudian kita lihat hasil dari semua yang telah kita pelajari. Ini anak-anak bisa menyimak. Jadi ini adalah rumus-rumus yang berlaku. Ini yang perlu kalian perhatikan semuanya. Jadi dari nomor 1 sampai 8 ini sangat penting yang kalian harus pahami untuk mengerjakan soal-soal. Berikut masih berlanjut dari 8 tadi sampai 14 ini masih. Jadi aturan-aturan ini semuanya akan digunakan jika nanti anak-anak mendapat soal-soal latihan. Ya, demikian materi hari ini tentang pangkat rasional dalam bentuk akar. Sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal latihan yang Bapak Guru sudah siapkan. Bapak Guru sudah janji kemarin bahwa nanti pertemuan kedua baru ada tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi ada 7 nomor, karena kita akan bertemu 1 minggu lagi, minggu depan. Jadi anak-anak bisa mengerjakan ini dan akan dikumpul. Batas pengumpulannya nanti bisa sampai minggu depan. Ya, kalian bisa mengerjakan semua 7 nomor ini. Ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini dalam materi bilangan berpangkat. Kiranya apa yang telah kita pelajari bersama, anak-anak bisa terus bersemangat di dalam menjalani proses pembelajaran hari ini dan seterusnya. Ingat, tetap menggunakan masker, mengikuti protokol kesehatan, khususnya buat anak-anak putri. Jika keluar dari rumah, sering anak putri, bahkan juga anak putra, selama Bapak Guru perhatikan kalau ke sekolah tidak menggunakan masker. Jadi apapun itu, saat keluar dari rumah kita tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, supaya kita terbebas dari jauh, sehingga kita tidak terpapar oleh virus yang kita sangat takuti, virus COVID-19. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Salam sehat buat anak-anak sekalian.